menyukai laut tidak harus menyelam ke dalamnya. Cukup duduk diam di tepiannya lalu nikmati ombak dan anginnya. Mari bercerita tentang apa yang sudah terlewati melalui langkah-langkah kecil dalam prosesnya. Setelah semalam kita tertidur karena rasa lelah, pagi ini kita bangun dengan visualisasi pemandangan cerah disertai udara sejuk dan suara deburan ombak, meningkatkan ketenangan jiwa yang sebelumnya biasa terbangun oleh tanggung jawab. Oke guys, air kita udah mendidih, waktunya kita menyeduh kopi, mengawali hari dengan secangkir kopi. Oh iya, nanti setelah ini rencananya kita mau explore keindahan pantainya, sekaligus lihat-lihat ya, ada apa aja sih di pantai ini. Terus bisa dilihat pengunjung semakin siang semakin ramai, baik yang camping atau yang baru aja datang ya. Tenda-tenda juga banyak, semalam banyak yang datang. Dari yang awal mulanya cuma dikit, semakin malam semakin banyak ya. Ternyata udah apa ya, komersial sih di sini ya. Udah banyak yang tahu, udah banyak yang ngecamp juga. Oke, itu kita udah jadi. Mari ngopi. Terkesan lucu, tapi masuk akal. Secangkir kopi tanpa gula bertanya padaku, lebih pahitan mana, aku atau hidupmu? Oke guys, sekarang kita mau susur ke pantainya dulu ya. Yuk, ikut. Perjalanan ke pantai, kita lewat pasir-pasir yang ada tumbuhannya. Salah jalan kayaknya ini. Ya kita terus saja dilarang. Oh iya, di sini juga udah ada papan peringatan dilarang mandi di laut karena ombaknya besar banget ya, tipikal pantai selatan. Jadi tidak disarankan untuk berenang di laut. Lebih baik kita jaga diri dengan mematuhi peraturan ya. Jangan buat tim SAR itu jadi capek. Jangan menyusahkan tim SAR gitu aja ya. Ya, kita udah sampai di pantainya. Pantainya pasir coklat ya, nggak pasir putih. Tapi nggak kalah sama pantai-pantai pasir putih lainnya. Bagus banget. Kalau kalian kesini pagi-pagi itu masih relatif sepi ya. Nanti kalau udah agak siangan itu pasti bakal lebih ramai. Kita akan menyusuri pantai dari bagian terpojok sana. Oke guys, bisa kalian lihat belakang sana itu adalah pantai Gebo yang tadi kita akan susuri. Ombaknya besar banget. Terus di belakang sana juga didominasi sama pulau-pulau kecil yang nggak tahu entah ada penghuninya atau enggak. Pasir pantainya didominasi dengan pasir coklat, bukan pasir putih ataupun pasir hitam. Tipikal pantai selatan banget ya, dengan ombak yang besar, terus dengan
pulau-pulau kecilnya dengan pasir coklatnya. Nah, di sini juga terlihat masih lumayan sepi ya, belum begitu banyak orang. Mungkin karena ini masih pagi, nanti kalau agak siangan juga pasti banyak orang yang di sini. Karena Pantai Kebo ini juga udah lumayan terkenal dari media sosial. Banyak FYP yang berseliweran tentang Pantai Kebo. Makanya tadi malam juga banyak banget yang camp di sini. Kita nggak expect banget bakal sebanyak ini gitu ya, karena setahu kita juga masih agak sepi. Ternyata kok banyak banget yang camp di sini. Ya, tapi nggak memungkiri sih kalau mereka camp di sini itu niatnya untuk mencari ketenangan. Jadi kalian bisa dapat view gunung dan laut sekaligus. Sungai juga kalau pas nggak kering. Ya guys, ini yang jadi andalan para campingers di sini, view-nya sungai, di belakangnya ada gunung-gunung. Tapi ini sungainya lagi agak surut karena bisa dibilang musim kemarau juga ya. Jadi debit airnya itu masih berkurang. Tapi nggak menyurutkan para campingers untuk camping di sini. Bisa kalian lihat di sana banyak banget tenda. Sawahnya juga ya, di belakang sana juga ada sawah-sawah dari warga lokal. Bagus banget. Ini tuh recommended banget buat kalian camping dengan maksi yang menurutku cukup murah. Dengan harga 15.000 kalian udah dapat view sebagus ini, bisa dapat view sungai, view sawah, view gunung, dan view laut pastinya. Jadi jangan lupa buat kalian mampir untuk camping, menikmati keindahan Pantai Kebo. Oke, gak sia-sia ya perjalanan jauh dari Ungaran sampai ke Trenggalek. Dapat view yang subhanallah banget, bagus banget. Gak nyesel ya kita jauh-jauh di sini. Sudah jam-jam sampai pegel banget ya, juga dari Ungaran sampai Trenggalek. Kita kemarin mampir di Pacitan sebentar, terus lanjut ke sini. Tapi terbayarkan banget sih, terbayar lunas dengan keindahannya. Terus di sepanjang jalan juga kita disuguhkan pantai. Ya, pantai Laut Selatan yang bagus banget. Pokoknya nggak ada duanya keindahan ciptaan Allah. Setelah ini mau? Setelah ini rencana kita mau menikmati keindahan Jalan Lingkar Selatan Tulungagung. Oke, kita ke sana. Habis ini kita sarapan dulu, packing buat selanjutnya lanjut ke destinasi berikutnya. Inilah dia kenapa pantai ini dinamakan Pantai Kebo. Karena dulu di sini adalah tempat untuk mengembalakan kerbau sebelum menjadi wisata, dan pada akhirnya kerbau ditempatkan di kandang supaya tetap menjadi ikonik pantai ini. Setelah kita tadi susur pantai, kita lihat-lihat pemandangan di sini. Ini udah jam waktunya buat lapar ya.
udah jam sarapan. Akhirnya kita memutuskan untuk masak-masak. Kita akan menyiapkan untuk sarapan pagi ini. Cukup simpel ya. Kita mau bikin mie rebus pakai 2 telur. Ini telurnya tadi juga kita beli di warung yang ada di sini ya. Lumayan murah sih. Satu butirnya cuma 3.000 rupiah. Oke, kita masak. Kita udah masukin telurnya, kita tunggu mendidih dulu. Bisa tolong ambil ini. Memasukkan 2 nih. Kita kemarin belinya Indomie soto Lamongan. Ini salah satu rasa Indomie yang jadi favorit kita karena khas Jawa Timur. Kita sekarang lagi di Jawa Timur, jadi makannya yang khas Jawa Timur walaupun kita nggak lagi di Lamongan ya. Kita masukkan. Lupa nggak di Gurih nyoy. buku ya. Makan dulu. Ini nasi yang kita beli kemarin sore, ini masih bagus ya. Nasi beras dari Trenggalek. Problematika dalam perjalanan kehidupan segera terlupakan saat melihat panorama indah yang memukau yang ada di pantai Kebo Trenggalek ini. Dianggap sebagai surga eksklusif yang mencakup hamparan ladang hijau yang langsung berbatasan dengan gemerlap air laut. Pengalaman yang ditawarkan oleh pantai Kebo Trenggalek tidak hanya terbatas pada pesona pasir putih dan ombak yang tenang, tetapi juga melibatkan sebuah perpaduan indah dengan alam pedesaan yang mengitarinya. Sawah-sawah yang terhampar dengan indah dan perbukitan eksotis menjadi pemandangan pelengkap yang memperkaya keunikan dan keelokan pantai ini. Nama Pantai Kebo Trenggalek sendiri berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat lokal yang memanfaatkannya sebagai tempat pengembalaan kerbau.
Kata kebo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerbau. Terus menjadi bagian dari perjalanan ini karena video kita buat bertahap supaya kalian tidak bosan dan pastinya banyak hal yang menarik di sepanjang perjalanan kita. Terima kasih. Setelah packing, kita melanjutkan kembali perjalanan kita. Kami juga bersyukur akhirnya kita bisa camping di tempat yang selama ini kita impikan. Dan Pantai Kebu Trenggalek inilah menjadi tujuan yang sangat tepat bagi kami. Jadi kita mengerti bahwa hidup kita juga ada algoritmanya. Kita akan menemukan apa yang akan kita cari. Ada waktu di mana kita ingin membiarkan segalanya runtuh, tapi di ujung kelelahan itu selalu ada suara kecil dalam hati yang berkata, coba lagi, satu langkah lagi. Terima kasih Trenggalek dengan keindahan dan keramahannya. Salam dari Kelana ke sana.